kembali lagi di video pembelajaran hukum acara perdata. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab 6 tentang pembuktian, sebuah bagian penting dalam proses persidangan perdata. Pembuktian adalah cara untuk meyakinkan hakim tentang benar tidaknya peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Tanpa pembuktian, tidak ada perkara bisa diputuskan dengan adil. Jadi, pastikan kalian simak sampai selesai agar benar-benar paham. Mari kita mulai. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembuktian, yang dimana dalam hukum acara perdata, pembuktian adalah proses yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa agar hakim yakin terhadap dalil-dalil yang diajukan. Menurut modul, pembuktian berfungsi untuk menetapkan kebenaran peristiwa menjadi dasar gugatan maupun jawaban. Hakim tidak boleh memutuskan hanya berdasarkan dugaan, tetapi harus berdasarkan alat bukti yang sah. Nah, teman-teman, kita memasuki hal-hal yang harus dibuktikan. Apa saja yang harus dibuktikan dalam sengketa perdata? Yang dibuktikan bukan hukumnya, tetapi peristiwanya. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu, apakah benar terjadi sebuah prestasi? Yang selanjutnya, apakah benar ada perjanjian? Seterusnya, apakah benar terjadi kerugian? Semua itu adalah fakta yang harus dibuktikan oleh para pihak. Nah, teman-teman, di sini kita akan memasuki ke bagian beban pembuktian. Apa sih itu beban pembuktian? Beban pembuktian atau berwislas adalah kewajiban pihak mana yang harus membuktikan peristiwa tersebut. Di sini menurut modul, barang siapa mengaku punya hak atau menyebut suatu peristiwa, dialah yang harus membuktikannya. Ini sesuai pada pasal 163 HIR dan 1865 BW. Artinya, kalau kamu menuduh orang lain wan prestasi, kamu yang harus membuktikannya. Kalau tergugat menyangkal dan mengajukan dalil baru, tergugat juga harus membuktikan dalilnya sendiri. Nah, prinsip adil, siapa yang mengendalikan, dia yang membuktikan. Nah, materi selanjutnya kita akan masuk alat-alat pembuktian hukum acara perdata. Menurut modul, ada 5 alat bukti yang sah. Nah, yang pertama itu ada alat bukti tertulis. Ini alat bukti yang paling kuat dan paling utama dalam hukum acara perdata. Di sini ada 3 jenis dokumen yang akan dibahas. Nah, yang pertama itu akta otentik. Akta otentik ini dibuat oleh para pejabat yang berwenang, misalnya notaris itu. Terus yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan sulit untuk dipatahkan. Itu dia kalau akta yang ini. Nah, yang kedua itu akta di bawah tangan. Apa itu akta di bawah tangan itu? Ini dibuat oleh para pihak tanpa notaris. Nah, di sini juga ini termasuk sah jika ditandatangani dan diakui para pihak. Nah, yang ketiga, dokumen ketiga itu surat yang bukan akta, misalnya nota, kwitansi, dan juga tulisan atau tulisan biasa seperti itu. Nah, di sini modul menjelaskan kekuatan akta, di mana itu kekuatan lahir membuktikan siapa yang membuat, dan kekuatan formil membuktikan bahwa apa yang ditulis benar-benar diucapkan di hadapan pejabat. Nah, dan kekuatan material itu membuktikan isi dari akta tersebut. Nah, untuk alat-alat bukti yang kedua itu ada alat bukti saksi. Nah, kalau alat bukti saksi ini adalah di mana saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri.
misalnya anak di bawah umur, orang gila ataupun orang yang punya hubungan kepentingan tertentu tidak dapat diterima sebagai saksi. Saksi harus hadir, wajib bersumpah dan memberikan keterangan yang sesuai yang ia ketahui. Nah, dari situ hakim menilai kekuatan keterangan saksi dengan hati-hati. Baik, di sini saya akan menambah materi tentang alat-alat pembuktian dalam hukum acara perdata. Yang pertama itu persangkaan. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari fakta yang sudah terbukti menuju fakta yang belum terbukti. Contohnya itu seperti orang memegang benda dianggap pemiliknya. Ini bukan bukti langsung, tapi dapat memperkuat keyakinan dari hakim. Lalu selanjutnya pengakuan. Pengakuan adalah ketika salah satu pihak mengakui sebagian atau seluruh dalil dari lawan. Pengakuan di persidangan memiliki kekuatan pembuktian sangat kuat. Jadi, dalam pembuktian ini ada dua jenis. Yang pertama itu pengakuan di persidangan. Yang kedua, pengakuan di luar persidangan. Menurut modul, ada pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Artinya, hakim harus menerima pengakuan secara utuh. Untuk materi selanjutnya yaitu sumpah. Sumpah adalah alat bukti terakhir. Ada 3 jenis menurut modul. Jadi, yang pertama itu adalah sumpah suppletoire. Diperintahkan hakim untuk melengkapi bukti. Lalu, yang kedua, sumpah penaksiran untuk menentukan jumlah dari kerugian. Yang ketiga adalah sumpah decissoire, diminta oleh pihak lawan dan dapat langsung menentukan menang atau kalahnya dari suatu perkara. Baik, itu dia pembahasan dari bab 6 pembuktian dalam hukum acara perdata. Kita telah membahas pengertian pembuktian, apa yang harus dibuktikan, siapa yang menanggung beban pembuktian, serta 5 alat bukti yang sah di persidangan. Nah, semoga penjelasan ini membantu kalian memahami proses pembuktian dalam perkara perdata secara sederhana dan jelas. Dan jangan lupa like, share, and subscribe kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the